Selamat siang, perkenalkan nama saya dengan inisial RS. Saya akan menceritakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara Rio. Yang pertama adalah, apakah saya pernah mengalami pelecehan seksual dan bagaimana kronologinya? Iya, saya pernah mengalami beberapa hal tersebut, dan maksudnya beberapa kali. Yang mungkin kalau dijelaskan sebenarnya cukup panjang. Cuma beberapa kejadian itu biasa sifatnya lebih ke verbal dan non-verbal. Jadi misalnya kalau verbal, saya sering yang di-sweet-sweetin, dipanggil-panggilin di jalan kayak gitu, suka digoda-godain. Kalau yang non-verbal mungkin pernah sampai yang cukup parah juga, misalnya waktu itu dipegang-pegang. Saya pernah waktu itu tanpa sadar, maksudnya ada orang dari arah yang berlawanan sama saya dari naik motor, terus dia kayak dengan sengaja menyentuh bagian sensitif saya. Terus dia ada juga yang kayak lagi di dalam bioskop, terus dia berusaha untuk meraba-raba saya seperti itu. Terus apa yang terlintas pada pikiran saya pada saat itu, lebih ke kaget sih. Saya tiba-tiba kayak blank, saya nggak tahu harus kayak gimana, dan saya cuma bisa diam beberapa detik gitu. Setelah itu baru kayak berpikir apa yang barusan kejadian ya gitu, apa yang barusan terjadi gitu maksudnya. Saya tidak pernah menceritakan hal ini kepada orang tua saya atau keluarga pun. Cuman kalau ke teman, saya masih pernah cerita ke beberapa, misalnya termasuk ke pacar saya juga. Terus beberapa teman yang lumayan dekat, ketika kita memang lagi berbagi pengalaman yang tidak mengenakan seperti itu, mereka akan mencoba sama-sama membuka bagaimana sih perasaan mereka pas lagi kayak gitu. Jadi ternyata bukan cuma saya yang mengalami hal kayak gitu, masih banyak teman-teman cewek saya dan teman-teman cowok saya yang penasaran nih, maksudnya kenapa ya kok mereka bisa kayak gitu. Iya, saya istilahnya gimana ya, saya rasanya kayak kebayang lagi gitu. Misalkan biasa orang bercerita tuh sambil kayak kepalanya suka sambil membayangkan gitu, berimajinasi kan. Nah, ketika saya membayangkan itu, saya merasa takut kalau sampai hal itu terjadi lagi gitu. Dan saya sih berdoanya untuk tidak mengalami hal semacam itu lagi, karena itu cukup membuat saya agak trauma sebenarnya, terutama apalagi yang kalau di dalam bioskop kayak gitu. Seperti apa batasannya kalau itu termasuk pelecehan seksual? Sekarang sudah bisa dijabarkan jauh lebih panjang gitu sih, maksudnya kayak verbal yang orang sekarang udah mulai, maksudnya cewek-cewek ya, yang cewek-cewek udah mulai gertak gitu ketika mereka udah disaut-sautin gitu, disweet-sweetin, maksudnya disweet-sweetin kayak sweet neng gitu. Itu mereka udah bisa berani bilang kalau itu sebagai pelecehan seksual, padahal dulu orang tuh menganggap itu adalah sebuah hal yang awam gitu, yang ya udah biasa aja sebenarnya. Tapi makin sini makin lama ternyata makin banyak yang risih dengan kejadian seperti itu, makanya itu bisa disebut masuk ke dalam pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual di sini sifatnya bukan mau sama mau, cuman memang satu pihak yang lebih memaksa dibandingkan yang pihak korbannya gitu. Di sini korban itu dia bisa laki-laki ataupun perempuan. Kenapa saya bilang bisa laki-laki? Sebenarnya kasus untuk mereka laki-laki yang jadi korban ini sebenarnya udah cukup banyak ya. Cuman entah kenapa yang pria-pria ini tuh jarang sekali melapor ataupun mereka menceritakan kepada orang lain gitu. Sedangkan yang wanita kan karena tahu gitu, memang ternyata wanita yang biasa kena gitu kan, jadi mereka yang ya udah fair-fairan aja kalau buka-bukaan. Tapi kalau cowok
jarang sekali ada yang bisa kayak gitu. Yang pasti sih aku berusaha untuk menghindar apapun yang terjadi. Maksudnya jangan sampai kita juga ngundang, dan jangan sampai kita memancing orang agar bisa ikut terundang gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita juga ngasih tawaran, tapi jangan berpikir kalau kita ngasih tawaran belum tentu kita nggak kena gitu maksudnya. Itu lumayan penting untuk bisa menjaga diri sih. Intinya satu, jangan takut untuk bercerita dan jangan takut untuk melawan, karena itu penting banget. Kita sebagai cewek ataupun cowok ya, korban manapun itu, kita nggak boleh diam, kita nggak boleh berpikir itu adalah hal yang wajar, dan sebisa mungkin bagaimana caranya agar kita bisa tetap selamat dalam kondisi apapun tanpa harus mengalami trauma dari segi fisik maupun mental. Itu sih yang paling penting. Dan jangan takut untuk cerita ke siapapun, harus bisa agar sang pelaku juga kena ganjarannya, kita pun juga lebih aman dan lebih tenang. Kan kalau masih ada orang yang berkeliaran, kita pasti nggak bakal tenang dong, istilahnya gitu. Sekian, itu aja yang aku mau sampaikan. Terima kasih banyak, sama-sama.